Nah Pak, kalau misalnya program tadi ngobrol sedikit-sedikit ada program yang memang jadi unggulan Bapak nih sebagai kepala dinas tadi tuh, dan langsung ke masyarakat. Apa itu Pak? Langsung cerita. Ya, yang pertama itu tentunya program stunting kita. Ya, program stunting yang program kita bersama dan itu spesifiknya dari kita di Dinas Kesehatan. Alhamdulillah kemarin kita tahu ya, angka stunting kita paling tinggi turunnya dibandingkan kabupaten kota seprovinsi Banten. Berarti itu kerjasama dari semua OPD kita, ini yang luar biasa OPD kita ini ya, Pemda kita ya stunting. Yang kedua adalah AKI, angka kematian ibu. Nah, kita juga menjadi program yang strategis, ini juga berhasil dan kita menjadi percontohan untuk semua Pemda kabupaten kota dan Pemda provinsi se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pemirsa Camat TV Warneri Putri dalam program Opsi, obrolan penuh isi dan inspirasi. Saat ini saya akan ngobrol-ngobrol bareng mengenai kesehatan yang berada di Kabupaten Serang bersama Dr. Rahmat Fitriadi MKes MH? Iya. Ya. Pak Dokter, langsung aja lah, langsung kita sapa nih Pak Dokternya nih. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu Neri, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Agak serak sedikit. Aduh, ya. Kayaknya terlalu saking semangatnya Pak Dokter ini, terus kalau kita ngomongin ngamen ya Pak. Ngamen, iya. Gitu, mengenai kesehatan tentunya Pak. Tentunya kesehatan. Bapak sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Gimana kabarnya Pak? Ya sekarang alhamdulillah bagus, kondisi baik kita yang pegawai maupun masyarakat kita kayaknya udah semakin bagus ya, walaupun barangkali kita kewaspadaan bencana kan ya, musim hujan ya kan, kemarin musim DBD, sekarang musim hujan, banjir sebagian daerah kita, betul, tentu ada kewaspadaan kita lah. Bapak, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, saya mau tanya, hobi Bapak ini apa sih? Saya hobinya banyak itu olahraga sebenarnya. Oh, yang paling senang olahraganya apa? Tenis meja. Tenis meja? Iya. Berarti di sini di kantor disediakan lah ya? Iya, nanti mencoba disediakan lagi di sini. Sebelum kan udah ada di Pemda kan tenis meja kita. Oh, nggak dibawa? Oh, enggak, udah tinggal aja di situ. Jadi mau disediakan lagi ya untuk Bapak setiap hari Jumat atau lagi senggang, lagi nggak sibuk olahraga. Karena bekerja juga harus sehat ya Pak ya? Apalagi dinas kesehatan tentunya selain untuk masyarakat kesehatannya tentu untuk diri sendiri juga. Betul. Ya Pak ya. Nah Pak, selain hobi nih, Bapak ini sekarang ini lagi sibuknya apa aja sih? Sekarang ini sibuknya yang pertama itu adalah ini kan triwulan kedua ya, kita masuk triwulan kedua. Jadi kemarin kita mempersiapkan untuk monitoring evaluasi triwulan 1 kegiatan kita tadi ya. Monef 1 Monef ya, nanti bertahap lagi Monef di kecamatan. Ini ya kegiatan itu terutama di minggu-minggu ini. Sebelumnya itu kegiatan kita cukup banyak Bu Neri. Yang pertama itu adalah kesiapan untuk beberapa program strategi kita. Nah, ada program strategis. Nanti jangan ke sana dulu. Oh iya. Stop. Sekarang saya baru pembukaan tapi udah kayaknya udah semangat aja semangat ya. Nanti dulu Pak. Bapak berkeluarga berapa anak Pak? Putra ada berapa? Saya anaknya satu anak. Anaknya satu. Tunggal ya, udah besar. Tunggal, udah besar alhamdulillah. Istri Ibu kan Bu Ruby ya? Iya betul. Dokter Robi, ya, Dokter Robi ya, di Dinas KB ya. Bapak sebelum ke Dinas Kesehatan, karir Bapak tuh di mana aja sih Pak? Bisa dijelaskan? Oh gitu? Ceritakan dulu. Yang mana? Sebelumnya aja ya? Sebelumnya nih. Oh panjang itu Bu Neri. Lulusan dari mana? Tentunya lulusan kedokteran loh. Ya, yang pertama saya lulusan Yarsi. Dari FK Yarsi. Iya. Terus ngambil S2 Magister Manajemen Rumah Sakit di UGM tahun 2006 selesai. Terus ngambil Magister Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta
2014 selesainya gitu. Oh, jadi terus ada beberapa sih pelatihan-pelatihan yang saya ikutin yang untuk meningkatkan skill ya. Keterampilan kayak hipnoterapi, iya. mediator gitu. Luar biasa, dan ada sertifikasi yang lain lah untuk terus, pelatih jadi gitu. seorang dokter kepala dinas kesehatan keahliannya juga banyak ya Pak ya? Banyak sih enggak, belum. Tapi kalau buat kita sih ya banyak lah. Ya. Pak, berarti sebelum di kepala dinas kesehatan Bapak di mana nih? Saya sebelumnya di staf ahli bupati. Oh, staf ahli bupati. Ya, di bidang SDM dan Kesra. Bidang SDM dan Kesra. Terus pernah di RSDP, juga ya. Ya, terus pernah juga sebelumnya di Dinas KB. Terus pernah juga ke provinsi sebelumnya. Kalau diurut lagi ke panjang, bawah panjang. Pernah di Puskesmas, pernah macam-macam lah. Kurikulum vitae-nya panjang lah ya. Panjang sih ya. Karena sudah senior sekali ya Pak. Ya. Apa kalau misalnya berarti di sini dinas kesehatan sudah ada 1 tahun 2 tahun? Baru bulan ke-6 ini. Oh, belum 1 tahun ya Pak? Belum bulan ke-6. Bulan ke-6. Oh ya. Kalau di dinas kesehatan ada berapa bidang sih Pak? Ada 4 bidang. 4 bidang. 4 bidang, bidang Yankes, P2P, bidang Kesmas, dan bidang SDK. Oh, ya. Satu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, pengendalian pencegahan infeksi, terus satu lagi sumber daya kesehatan. Satu sekretariat, 4 UPT kita dan 31 puskesmas. Kalau puskesmas itu adanya di bidang apa itu? Nah, puskesmas itu nggak bisa per bidang. Jadi di dinas kesehatan itu unik sebenarnya. Jadi dinas kesehatan itu antar bidang tuh punya irisan. Kalau kita dinas yang lain kan masing-masing bisa ya, tapi kan enggak. Misalnya Kesmas, kesehatan masyarakat, di situ ada pelayanan kesehatan. Misalnya SDK, sumber daya kesehatan, di situ ada apa? Di situ ada Yankesnya, pelayanan kesehatannya juga, atau kesehatan masyarakatnya juga. Jadi memang di dinas kesehatan itu karena sektor kesehatan itu sektor yang memang luas, penuh dengan irisan-irisan antar bidang, termasuk juga antar sektor. Jadi nggak ada di satu bidang, tapi semua bidang juga memang ada andil dalam puskesmas. Betul, itu di puskesmas harus, itu. Ya. Nah Pak, kalau misalnya program tadi ngobrol sedikit-sedikit ada program yang memang jadi unggulan Bapak nih sebagai kepala dinas tadi itu, langsung ke masyarakat. Apa itu Pak? Langsung cerita. Pak. Yang pertama itu tentunya program stunting kita. Ya, program stunting atau program kita bersama dan itu spesifiknya dari kita di dinas kesehatan. Alhamdulillah kemarin kita tahu ya angka stunting kita paling tinggi turunnya dibandingkan kabupaten kota seprovinsi Banten. Berarti itu kerjasama dari semua OPD kita. Ini yang luar biasa OPD kita ini ya, Pemda kita ya stunting. Yang kedua adalah AKI, angka kematian ibu dengan kita juga menjadi program yang strategis. Ini juga berhasil dan kita menjadi percontohan untuk semua Pemda kabupaten kota dan Pemda provinsi se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi berapa kali ini saya jadi narasumber kita, dari narasumber untuk provinsi-provinsi dan kabupaten di Kemendagri. Memang strateginya apa tuh Pak yang sudah dilakukan oleh Bapak sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang untuk menurunkan tadi stunting dan angka kematian ibu dan bayi? Intinya adalah kita nggak bisa kerja sendiri, karena Bu Neri, sektor kesehatan itu ada teori BLAM namanya. Teori BLAM itu terdiri dari menjelaskan bahwasanya derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 komponen besar. Yang pertama itu adalah agen penyebab, kayak virus, kayak turunan, ya kan. Yang kedua itu adalah sarana prasarana kesehatan. Yang ketiga adalah lingkungan. Yang keempat adalah perilaku. Nah, agen sama sarana prasarana kesehatan itu hanya 20% mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat kita. Sedangkan perilaku sama lingkungan masyarakat, termasuk di sana lingkungan fisik, lingkungan kimia, lingkungan biologi, semuanya itu 80%. Jadi strategi penyumbangnya terbesar. Nah, itu otomatis itu yang menjadi ada di teman-teman sektor lainnya. Itu yang kita ajak berkolaborasi bersama-sama. Apa tuh biasanya tindakan nyatanya itu apa? Nyatanya kontribusinya itu di kegiatan-kegiatan. Contoh, orang mau ikut
KB. Yang melayani kan di puskesmas atau rumah sakit. Tapi kalau tidak ada pergerakan dari teman-teman kita seluruhnya, baik itu dinas KB, dinas pemberdayaan desa, ya kan? Ada lagi dinas yang lain-lainnya, mungkin di Dukcapil, kalau nggak ada diarahkan ke sini, orang tidak akan datang ke sini. Otomatis kalau kita arahkan bersama, maka cakupan KB kita bagus. Contoh, ibu harus periksa kehamilan di fasilitas kesehatan. Nah, kalau tidak ada gerakan dari desa kita, dari masyarakat kita, di dinas-dinas tertentu, semua OPD tertentu, dari sektor swasta, organisasi profesi, akhirnya bagaimana? Berarti kolaborasi dari kolaborasi lah semua pihak. ya. Itulah strategi kita. Berarti Bapak membuat program-program misalnya untuk KB gitu. Berarti dari Bapak itu dari dinas dari puskesmas diturunkan ke lapangan gitu. Ya, jadi program KB itu kan layanan kalau di dinas kesehatan. Tapi teman-teman di dinas KB kan akan membuat program. Nah, dinas pendudukan kita bisa dapat data mana nih ibu-ibu yang punya anaknya lebih dari 3 atau cukup dengan 2 saja, bagaimana caranya gitu kan ya, supaya tetap menjaga supaya ibu-ibu ini nggak nambah. Ini kan bisa juga gitu kan. Jadi memang semua peluang yang ada di OPD kita bukan hanya pemerintah tapi juga non pemerintah. Itu ada di organisasi masyarakat, ada di perguruan tinggi, di perusahaan swasta dan lainnya. Nah, itu yang kita libatkan. Jadi strategi kita adalah mengajak teman-teman kita semuanya ini untuk berkolaborasi bersama-sama untuk mengurus kesehatan. Jadi kalau misalnya masalah pelayanannya langsung puskesmas, rumah sakit di bawah Bapak gitu ya. Tapi untuk program kegiatannya mungkin di KB gitu. KB, ada di Dukcapil, PUPR, Parkim, Dinas Lingkungan Hidup, semuanya juga termasuk pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas sosial dan lain-lainnya. Sehingga kalau itu sudah, karena gini Bu Neri, masalah kesehatan ini adalah muara dari semua masalah. Sebenarnya kalau masalah kesehatan ini bisa kita selesaikan bersama, sebenarnya itu adalah indikator keberhasilan pemerintah kita dan masyarakat kita. Kesehatan karena muara semua utama. Orang nggak akan bisa belajar kalau belum sehat. Orang nggak bisa bekerja kalau nggak sehat. Orang tidak kerja bisa jadi sakit. Orang tidak punya uang, tidak punya sesuatu, ini bisa jadi sakit. Kalau puskesmas di Kabupaten Serang ada berapa sih Pak? Puskesmas kita 31. Yang memiliki rawat inap ada berapa? Kita masih belum semuanya rawat inap. Ya, jadi beberapa 50%-an lah kita 50%-an yang sudah bisa rawat inap itu yang mungkin yang besar-besar itu kayak di Anyer ya Pak ya? Artinya ya kayak di Anyer, Keramat gitu ya. Iya. Jadi memang belum semuanya karena memang kan Puskesmas itu inti programnya itu adalah program UKM-nya yang harus kita dorong. Kalaupun ada rawat inapnya itu adalah untuk sementara membantu kira-kira masyarakat kita untuk sementara ya situnya. Betul. Karena rawat inap itu kan ke rumah sakit yang utamanya. Sementara yang bisa ditangani oleh puskesmas supaya nggak bebani rumah sakit ya puskesmas dulu. Nanti kalau misalnya memang perlu dirujuk. Nah, Bapak nih sebagai Kepala Dinas Kesehatan nih Pak, bagaimana tindakan Bapak, upaya-upaya Bapak untuk ini Pak, sekarang kan di kecamatan itu banyak banget ibu-ibu hamil yang belum mengerti bagaimana cara mengurus kehamilannya sehingga menyebabkan stunting tuh Pak untuk anak-anaknya. Itu bagaimana tuh Pak? Jadi sebenarnya gini, masyarakat kita semuanya ibu-ibu nih ya, stunting itu kalau kita mengambil muara stunting memang diawali dengan itu tadi itu bagaimana ibunya mau jadi ibu harus disiapkan. Contohnya ini kita urut Bu Neri. Yang pertama itu adalah untuk nikah itu ibu-ibu harus di usia 21 tahun ke atas. Betul, Pak. Ya, kenapa 21 tahun ke atas? Karena dengan 21 tahun ke atas itu fungsi reproduksinya sudah sempurna, matang. Sehingga siap ya rahimnya siap untuk hamil, mentalnya siap untuk hamil, sehingga pada waktu ada bayi di dalam kandungannya ini memenuhi kebutuhan bayi itu untuk semua gizinya. Nah, setelah ibu itu siap untuk hamil, lalu kan siap untuk nikah, lalu kan nikah nih. Nah, nikah itulah pada waktu mau nikah itu mempersiapkan diri untuk hamil itu dipersiapkan. Berarti kalau ibu-ibunya kalau ini kerja banyak, yang kerja ini berarti kan harus siap. Otomatis nanti pada waktu hamil, yang pertama apa? Gizinya harus terpenuhi bayi. Jadi nambah. Ibu hamil itu kan harus menambah gizinya untuk kebutuhan bayinya. Asupan ya. Terus apa lagi? Selama hamil itu harus diperiksakan dan
keluarga rutin, ya? rutin. Nah itu 6 kali selama kehamilan itu harus 6 kali pemeriksaannya. Minimal 6 kali. Tetapi yang sangat penting juga adalah lingkungan sosial ibu. Ya, jadi orang itu dari suami, dari keluarga besarnya itu menghargai, melindungi ibu hamil ini, mengingatkan kalau dia malas makan bagaimana. Kadang-kadang lingkungan di sekitarnya itu tidak belum mengerti bagaimana treatment ibu hamil. Jadi bagaimana mempersiapkan kehamilan untuk anak perempuannya atau istrinya, seperti itu. Mereka tidak memenuhi gizinya. Nah itu bagaimana tuh Pak Bapak upaya untuk supaya mereka itu mulai sadar gitu terhadap ibu hamil. Nah tentu yang pertama dari sisi promosi. Jadi kalau seandainya yang pertama dari awal nih, ya awal tuh sebelum menikah itu anak-anak remaja di sekolah kan kita sudah didik tuh informasi tentang bagaimana tentang kesehatan reproduksi. Penyuluhan ya Pak ya. Petugas puskesmas kita baik itu di SMP, di sekolah, di mana tuh melakukan penyuluhan di posyandu, nah dan lain-lain semuanya itu. Nah itu lakukan penyuluhan pemahamannya. Nah nanti pada waktu sudah hamil berarti diarahkan, didorong untuk melakukan pemeriksaan secara rutin dan keluarga yang ada di sekitar yang bersangkutan ibu hamil tersebut harus support. Karena apa? Kadang-kadang walaupun makannya cukup tapi kalau mentalnya tidak siap, ya kan? Kadang-kadang ibu hamil kan kadang mudah tersinggung, ya kan? Terus pekerjaannya nggak boleh banyak. Jadi menjaga fisik juga menjaga psikis ya. Psikis, mental. Itu dari lingkungan semua ya Pak ya? Lingkungan semuanya. Nah, berarti Bapak udah melakukan penyuluhan terhadap langsung ke masyarakat terjun? Tentu di puskesmas itu kita punya program promosi kesehatan yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Ada kader-kadernya itu Pak? Ya, kader itu tentunya kader kita latih, kita punya ada 1.700-an kader di posyandu kita banyak. Nah itu kan dilatih, itu juga menyampaikan informasi, tapi konten informasi itu kita yang membuat. Nah itu Pak, berarti kita memang harus terus menghimbau, mensosialisasikan ke masyarakat ya Pak ya, bagaimana caranya melindungi dirinya dan keluarganya dalam bidang kesehatan ya, untuk kesehatan ya Pak ya. Dan masyarakat kita, lingkungan kita semuanya harus peduli kita, harus ya contoh sekarang Bu Neri, kalau ibu-ibu hamil itu untuk gizinya kan, misalkan nih budaya kita misalkan bapaknya yang nomor satu kan untuk makan yang bergizi, padahal ibu yang hamil lebih penting itu ibu hamilnya itu. Bapaknya makan nasi sama telur aja udah cukup. Sebenarnya telur juga bergizi tinggi sebenarnya kan, ya? Artinya iya. Tapi ibunya kan butuh sayur, ya kan? Lebih lengkap lah gizinya. Yang lain lebih lengkap gizinya. Nah itu sudah Bapak sosialisasikan ke masyarakat? Tentu, di puskesmas. Biasanya kalau sosialisasi gitu ke masyarakat itu ada program khusus nggak sih Pak? Kita kan di puskesmas itu ada programnya. Jadi salah satu program namanya program UKM esensial itu program puskesmas itu adalah promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan itu bukan hanya untuk wanita hamil semuanya. Jadi semuanya ada jalan di puskesmas. Gitu. Oh gitu. Pak, saya tadi sempat baca juga terkait dengan perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Agama untuk anak-anak muda yang yang pranikah lah pranikah itu diperiksakan terkait periksakan kesehatannya gitu. Nah itu masih berjalan nggak sih Pak? Jalan, itu harus kita karena tadi itu Bu Neri pada waktu persyaratan oleh agama kita KUA kita bahwasanya setiap mereka yang akan menikah harus konsultasi pemeriksaan kesehatan dulu di fasilitas kesehatan. Di sanalah kita memberikan suatu biasanya promosi harus kemana nih Pak untuk calon-calon pengantin ini Pak untuk yang pertama tentu datang ke puskesmas, karena programnya para calon-calon pengantin. Di sana kan juga mudah aksesnya di puskesmas. Semua kecamatan ada puskesmas ya. Semua kecamatan kita ada puskesmas. Yang kedua juga tidak tertutup, bukan hanya vaskes pemerintah saja, juga vaskes non pemerintah silakan. Bisa ya. Bisa. Tapi kan ada. Bisa di rumah sakit dan gratis BPJS apa bagaimana? Nah sekarang itu pemeriksaan kesehatan pranikah itu program itu gratis apa memang berbayar? Nah gini. Jaminan pembiayaan kesehatan itu sebenarnya kan tanggung jawab kita pribadi ya sebenarnya ya kan. Nah kalau kita balik lagi ke apa yang menjadi regulasi di undang-undang kita, hanya orang-orang yang fakir miskin dan anak terlantar yang menjadi tanggungan negara. Dan di program Pemda kita kan sudah kan
ada yang dibayarkan ke anggotanya BPJS itu, karena sekarang kan BPJS semuanya. Karena BPJS itu mudah untuk diakses oleh semuanya sekarang. Jadi kalau seandainya gratisnya ya itu tadi melalui BPJS. Pemda kita udah banyak loh Bu Neri. Oh, jadi ini kerjasama Dinas Kesehatan dengan Pengadilan Agama ini, jadi untuk merekomendasikan kepada si calon pengantin sebelum menikah itu agar memeriksakan kesehatannya dulu. Sebagai salah satu persyaratan mungkin. Persyaratan untuk nanti daftar di KUA gitu. Ya, gitu. Nah itu menjadi syarat wajib nggak sih Pak? Mengingat sekarang ini kan pergaulan sudah zaman sekarang ini udah ya anak-anak muda ya. Terus makanan juga kan seperti itu. Jadi syarat wajib nggak sih? Jadi sekarang itu kita mengharapkan itu tentunya dilalui oleh kan kepentingannya bukan kepentingan pemerintah kita, bukan kepentingan puskesmas, bukan kepentingan apa, tapi kepentingan ibu itu kepentingan diri sendiri ya. Kalau diri jadi sendiri, kita harus peduli sama diri kita sendiri, pertama ya. Karena pemerintah sudah memfasilitasi ya. Sudah ada semua. Jadi tinggal kitanya yang peduli, kita jangan peduli hanya kesana. Melimpahkan ke pemerintahnya karena betul. Sudah karena semua itu fasilitasnya sudah ada, tinggal kemauan kita tadi itu perilaku masyarakat kita. Nah tinggal bagaimana masyarakat merasa peduli dengan kesehatannya, merasa keselamatannya harus dijaga, otomatis inilah nanti keturunan kita juga harus bagus gitu. Manusia kita kan harus menyediakan keturunan kita yang baik. Dan Bu Neri kan kalau seandainya nanti ibu-ibu ini hamil ya kan, sehat semuanya, otomatis yang pertama apa? Keselamatan buat ibu hamil. Yang kedua, kalau gizinya cukup, itu akan melahirkan bayi-bayi yang sehat, yang lucu-lucu. Ya lucu-lucu. Kan senang semuanya, kakeknya senang, neneknya senang, ayahnya senang.